pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri mendengarkan renungan di hari ini Sabtu 13 Agustus. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini, hari yang baru dan sukacita yang baru. Kami akan melaksanakan aktivitas kami. Terlebih Tuhan tuntun pimpin kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu lah yang menjadi pelita dan tongkat bagi kami dalam menjalani aktivitas kami satu hari ini. Kepadamu kami berserah. Jadilah kehendak-Mu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan di pagi hari ini dari kitab 1 Samuel 7 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam realita hidup sering kita mendengar atau mungkin mengalami peristiwa yang kemudian membawa kita kepada kesadaran diri bahwa kita telah terlanjur dan bahkan mengakui perbuatan itu telah melanggar norma aturan dan bahkan menjadi dosa dalam kehidupan. Bersyukurlah bila dalam keadaan tersebut datang dan menyesal serta memohon pengampunan dosa dan bersedia untuk kembali ke jalan yang benar. Dan itulah yang diharapkan. Setiap orang yang telah sadar akan kesalahan dan dosa kembali menemukan jati diri di hadapan Tuhan yang merindukan setiap orang berbalik kepadanya, menyesali dan meninggalkan segala dosa-dosanya. Konteks nats ini mengingatkan tentang tabut Allah yang dibawa oleh orang Kiryat Yearim ke rumah Abinadab dan meneguhkan anaknya Eleazar menjadi penjaga tabut itu. Semenjak itu, keluarga Abinadab diberkati oleh Tuhan. Akan tetapi di kemudian hari umat Israel mengeluh kepada Tuhan karena tidak lagi beserta dengan mereka dan berkat Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Pada situasi itu, Samuel membarui perjanjian dengan datang dan mengingatkan umat agar berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dengan menyaksikan sebagai demikian dalam nats tadi. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Umat mendengar dan mau mengikuti seperti yang diperintahkan oleh Samuel, sehingga seluruh umat berkumpul dan berdoa serta berpuasa pada Tuhan di Mizpah dan mengaku telah berdosa pada Tuhan dan bersedia untuk menjauhkan Baal dan Astoret serta hanya beribadah pada Tuhan saja. Bahkan disebutkan dalam ayat berikutnya, Tuhan menjawab doa mereka dengan mengguntur, mengkacaukan dan bahkan memukul kala Filistin, yaitu musuh bangsa Israel, dan bersaksi dengan meletakkan batu di antara Mizpah dan Yeshaneh dan menyatakan Eben Ezer. Hingga kini dan di sini Tuhan menyertai. Oh, alangkah indahnya penyertaan Tuhan ketika umat beriman dan percaya kepadanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita petik dari nats ini? Tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Kekasih Kristus, mengapa engkau mengeluh? Demikian pertanyaan nats ini. Untuk itu ingatlah peristiwa. Kenapa kita mengeluh? Apakah kita mengandalkan diri kita?
Sebagaimana nyanyian, ai susah dong luku moloau guru diau. Mengeluh berarti tidak dihidupi Tuhan dan bahkan menyalahkan dan tidak mampu bersyukur. Faktanya, hati yang kacau, galau, gersang dan sebagainya. Untuk itu perlu kembali kepada Allah dengan hidup yang senantiasa dikendalikan oleh Allah. Hati kita, hidup kita senantiasa bersedia agar Tuhan di dalamnya, bersedia menempatkan firman, bersedia Allah tetap di hati, di hidup untuk senantiasa dituntun. Sehingga hidup yang seturut dikuasai dan dikendalikan oleh firman Tuhan dalam rancangan dan rencana Allah. Firman Tuhan mengatakan, daktarulah hamu agia aha, anggo somar dongan au. Kasih Kristus. Pertanyaan berikutnya, mengapa engkau tergoda dan tidak beribadah pada Tuhan? Pertanyaan ini adalah karena hidup kita dikuasai dan dikendalikan oleh kebutuhan dan keinginan kita, oleh ilah-ilah modern, jiwa materialis, hedonis, modernis, kenikmatan dan berbagai ragam pergumulan-pergumulan lainnya. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah Allah tidak mau diduakan. Itu dapat kita baca dalam Galatia 6 ayat 8. Siapa yang menabur, itu yang akan menuai. Allah tidak mau dipermain-mainkan, tidak mau diperalat. Allah tidak ingin umat yang dikasihinya jadi budak dan hamba dosa. Allah tidak mau agar kita berserah dan menyerah kepada Allah yang palsu, yang menggerogoti hidup dan hidup iman kita. Karena itu, tujukanlah hatimu, fokuslah, pandanglah melalui hati, pikiran, iman kita senantiasa setia, taat dan berserah kepada Tuhan. Marilah beribadah, karena hidup kita adalah ibadah sejati bagi Tuhan. Masuklah pada keinginan Allah yang memberikan hidup kepada kita, dan rindukanlah Allah dengan hidup serta memuliakan namanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa, terima kasih kami ucapkan Tuhan berkat-Mu yang indah di pagi hari ini yang mengingatkan kami agar senantiasa hati dan hidup kami tertuju kepada Tuhan dan seluruh hidup kami menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Mampukan kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami menjadi ibadah sejati bagimu. Berkati kami satu hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam segenap pekerjaan kami, dalam segenap harapan dan cita-cita kami, di dalam kami menjalani aktivitas kami, ketika kami bergumul, ketika kami menderita, ketika kami di dalam persoalan dan masalah, bantu dan tolong kami. Dan Tuhanlah memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan kepada saudara-saudari dan sanak kekasih yang di dalam pergumulan oleh karena penyakit dan berbagai ragam persoalan lainnya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Kasih Kristus, marilah kita berkarya untuk Tuhan, dan biarlah kiranya tangan kasih-Nya menyertai kita. Shalom, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Terang bagi jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.